Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Angga Parayuda, mahasiswa Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dan juga analisis kasus terkait kedisiplinan aparatur sipil negara. Rekan-rekan semua, aparatur sipil negara di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, di mana pengertian aparatur sipil negara itu terdapat dalam pasal 1 ayat 1 yang berbunyi, aparatur sipil negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. Nah, di sini rekan-rekan pasti ada yang masih bingung, apakah pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau kontrak tersebut itu dikatakan PNS atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena PNS dan PPPK itu beda. Hanya saja PNS dan juga PPPK itu sama dikatakan aparatur sipil negara. Yang membedakannya adalah PNS diangkat secara tetap oleh lembaga pemerintah, sedangkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang selanjutnya kita sering singkat PPPK itu diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Nah, rekan-rekan sekarang sudah tahu apakah PPPK itu PNS atau tidak? Jawabannya tidak. PPPK itu termasuk ASN, sama dengan PNS. Selanjutnya terkait kedisiplinan aparatur sipil negara. Di Indonesia, terkait kedisiplinan aparatur sipil negara itu tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, di mana disiplin pegawai negeri sipil itu pada pasal 1 ayat 1 dikatakan adalah kesanggupan pegawai negeri sipil untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Selanjutnya terkait kewajiban dan juga larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini, pada bab kedua, kewajiban dan larangan, bagian ke-1, pasal ketiga, ada 17 butir kewajiban yang harus dilakukan oleh pegawai negeri sipil di Indonesia. Saya ini menayangkan beberapa poin. Yang pertama, setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan juga pemerintah. Selanjutnya, mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan juga martabat PNS. Ada pula kewajiban PNS itu harus masuk kerja dan mentaati ketentuan jam kerjanya. Dan PNS pula harus memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. Ini ada beberapa poin penting yang ada dalam kasus yang akan saya tayangkan nanti. Baik rekan-rekan, ada kewajiban, ada pula larangan. Larangan yang tidak boleh dilakukan oleh pegawai negeri sipil. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 ini, ada 15 butir larangan yang tidak boleh dilakukan. Saya ini menayangkan beberapa poin terkait larangan tersebut. Ada PNS itu tidak boleh menyalahgunakan wewenangnya. PNS tidak boleh menjadi perantara untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau orang lain dengan menggunakan kewenangan dirinya sendiri atau orang lain. PNS juga tidak boleh menjadi pegawai atau bekerja untuk negara lain dan atau lembaga atau organisasi internasional tanpa seizin pemerintah. PNS pula tidak boleh bekerja pada perusahaan asing, konsultan asing, atau lembaga swadaya masyarakat asing. Dan PNS tidak boleh memberi dukungan kepada calon presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara ikut serta sebagai pelaksana kampanye,
atau menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut PNS, atau sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan PNS lain, atau sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara. Itu sangat dilarang. Nah, jika PNS melanggar, tentunya ada hukuman disiplin yang dijatuhkan. Dalam peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 ini, pada bab ketiga tentang hukuman disiplin, ada tingkatan dan jenis hukuman disiplin untuk pegawai negeri sipil. Pasal ke-7, tingkat hukuman disiplin terdiri dari: pertama, hukuman disiplin ringan; kedua, hukuman disiplin sedang; dan ketiga, hukuman disiplin berat. Untuk jenis-jenis hukumannya, jenis hukuman disiplin ringan itu terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan terakhir itu pernyataan tidak puas secara tertulis. Nah, untuk jenis hukuman disiplin sedang itu terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Kedua itu penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Dan yang terakhir penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Nah, untuk PNS yang dikenai hukuman disiplin berat, jenis hukumannya itu terdiri dari penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun lamanya. Kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. Ketiga, pembebasan dari jabatannya. Keempat, pemberhentian dengan hormat tidak pantas permintaan sendiri sebagai PNS. Dan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Sangat banyak sekali aturan, baik itu kewajiban atau larangan, bahkan hukuman-hukuman yang akan dijatuhi kepada PNS yang melanggar. Nah, lantas bagaimana keadaan kedisiplinan ASN atau aparatur sipil negara di Indonesia saat ini? Apakah sesuai dengan aturan? Atau masih banyak kekurangan? Atau mungkin masih sama seperti masa Orde Baru? Saya akan menayangkan beberapa video kasus kedisiplinan yang saya dapat di beberapa daerah di Indonesia. Kerap membolos, ratusan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Bekasi mendapatkan sanksi mengenakan rompi hijau dan rompi oranye. Selain ASN di tingkat bawah, sejumlah kepala dinas yang rajin masuk kerja juga turut kena getahnya mengenakan rompi serupa karena bawahannya bolos kerja. Dalam kegiatan apel pagi aparatur sipil negara yang digelar di halaman Plaza Pemkot Bekasi Senin pagi, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bekasi memakaikan rompi kepada ratusan aparatur sipil negara yang kerap membolos. 3 aparatur sipil negara ASN di Kabupaten Klungkung yang terbukti melanggar disiplin PNS karena diduga ikut dalam kegiatan kampanye diumumkan di depan publik. Saat melakukan apel rutin pegawai Senin pagi, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemkab Klungkung mengumumkan 3 ASN yang melakukan pelanggaran kedisiplinan. Sesuai ketentuan yang ada, terdapat 3 sanksi yang dijatuhkan pada ASN yang terbukti melakukan pelanggaran. Di antaranya penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun. Sesuai pertimbangan, Kepala Dinas Perhubungan diberikan sanksi penundaan kenaikan gaji berkala dan 2 guru lainnya hanya diberikan sanksi teguran dan diumumkan. Ketatnya aturan yang berlaku diharapkan para ASN di Pemkab Klungkung tidak main-main dalam pelaksanaan pilkada. Baik rekan-rekan, itu dia tadi beberapa video yang saya tayangkan terkait kedisiplinan aparatur sipil negara pada saat ini. Jawabannya masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara pada saat ini dan masih banyak kekurangan-kekurangan yang perlu dibenahi oleh pemerintah Indonesia. Dari kasus pertama di mana mangkrak dalam waktu kerjanya itu sangat sering kita jumpai, bahkan setiap tahun ada saja berita bahwa ASN atau pegawai negeri sipil yang mangkrak dari jam kerja. Bahkan ada pula aparatur-aparatur sipil negara yang tersidak ada di tempat-tempat yang tidak semestinya seperti di tempat karaoke atau bar-bar dan semacamnya. Di kasus kedua di mana ASN yang mendukung beberapa pilkada atau pemilihan kepala daerah, jelas sudah diatur dalam larangannya bahwa pegawai negeri sipil itu tidak boleh mendukung
pilkada atau bahkan pilpres, baik itu secara kampanye atau lain sebagainya. Tapi kenapa mereka masih melakukan hal tersebut? Apakah mereka tidak tahu aturan? Ya, Indonesia saat ini mungkin sudah masuk di era reformasi birokrasi. Jika kita berikan cap pada saat ini, mungkin reformasi birokrasi di Indonesia masih bisa dikatakan gagal atau belum berhasil. Mudah-mudahan kedepannya dengan kejadian seperti ini atau kasus-kasus yang semakin banyak dari pelanggaran-pelanggaran ASN, tentu membuat pemerintah semakin menegakkan hukum dan aturan-aturan terkait kedisiplinan dari aparatur sipil negara. Kedisiplinan pegawai negeri dapat ditegakkan apabila peraturan-peraturan yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan oleh sebagian besar pegawainya dalam kenyataan. Bahwa dalam suatu instansi apabila sebagian besar pegawainya mentaati segala peraturan yang telah ditetapkan, maka disiplin pegawai sudah dapat ditegakkan. Ya, pada dasarnya kedisiplinan pegawai negeri sipil itu sudah diatur, ada undang-undang dan juga ada peraturan pemerintahnya. Mungkin cukup sekian materi-materi yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua dapat mengambil sisi positifnya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.